Star Ocean 2 The Second Story Remake dianggap sebagai JRPG yang solid di tahun ini. Dan menurut orang-orang tuh, ini salah satu remake JRPG yang paling setia ke game aslinya. Nah, sebagai pecinta game JRPG, tentunya gue penasaran dong dan pengen banget cobain nih game. Tapi gue tuh nggak yakin apakah bisa mainin game ini sampai tamat ya di tengah kesibukan pekerjaan sehari-hari kita. Karena biasanya game JRPG itu kan makan waktu banyak banget ya. Contohnya game Tales of, Persona, yang kadang bisa makan waktu sampai 100 jam lebih sampai kita tuh bisa tamatin gamenya. Tapi saking penasarannya, akhirnya gue cobain game ini dan wah, ternyata gamenya biasa aja. Tunggu, jangan pergi dulu, gue cuma Bercanda. Jadi, gue akan bahas sedikit tentang game Star Ocean 2 The Second Story Remake ini dan apakah game ini cocok buat dimainin habis kerja. Karena gue percaya bahwa game adalah sebuah karya seni, maka gue akan bahas 3 elemen yang ngebikin game itu bisa dianggap sebuah karya seni. Yang pertama adalah art atau visual. Jadi game ini tuh pakai visual style 2.5D. Artinya apa Bang Messi? Gampangnya tuh game-game yang aslinya 2 dimensi, tapi pakai trik visual atau mekanik tertentu, dia serasanya jadi kayak 3 dimensi. Kalau kalian lihat di sini, itu karakternya tuh masih pixel art. Tapi karena backgroundnya yang HD dan penataan aset yang pas, dunianya itu jadi serasa lebih hidup gitu. Menurut gua, artnya itu biasa aja sih, nggak terlalu bagus. Oke, art dan desainnya itu bagus banget, nggak ada lawan, no debat, indah. Terus, game ini punya voice acting dan voice actor yang cukup berkualitas, yang masing-masing itu bisa nonjolin karakter dari game ini dengan maksimal. 危ないところだったね。男の子はこれくらい食べるものなのよ。はい。もうお母さんったら。あら、 Jarang loh kita tuh nemu JRPG yang hampir fully voice acted dan voice actingnya itu bagus. Karena art yang bagus dan voice acting yang niat, mainin game ini tuh bisa ngelepas stres dikit lah waktu kita habis pulang kerja. Biasanya di kantor dengerin orang berantem di meeting, ngobrol-ngobrol nggak jelas, ini dengerin suaranya si Selin. Mantep banget. Elemen seni yang kedua itu story. Tentu gue nggak akan ceritain detail ya, karena bakal jadi spoiler buat kalian. Tapi basically, gambaran besarnya itu, kita tuh awalnya akan diminta pilih mau lihat story dari POV Cloud atau Rena. Gimana mereka nanti akan ketemu, dan lewat serangkaian event itu nasib dunia akan ada di tangan party kita. Awal gue main tuh story-nya cukup klise. Ya beat the boss, save the world gitulah kayak JRPG biasanya. Dan kadang di sini tuh agak ngeselin gitu loh. Bayangin dunia tuh lagi kondisinya kritis gitu ya, tapi si Cloud ini malah sibuk masuk turnamen, cuman karena jealous si Rena deket sama teman lamanya, yaitu si Diaz. Dan akhirnya mereka ketemu tuh si Cloud sama Diaz di final, dan kita dianggap jagoan tuh karena bisa setara sama si Diaz. Padahal yang terjadi sebenarnya, tapi waktu dilanjutin, story-nya tuh ternyata cukup berbeda dan agak unexpected gitu. Awalnya gue kira kita cuma akan travel di dunianya ini, terus lawan bos, terus selesai. Tapi ternyata nggak gitu. Walaupun nggak terlalu wow juga sih story-nya ya. Nah, tapi yang bikin beda dari JRPG lain, itu di sini tuh kita bisa milih party member kita sendiri. Jadi partinya tuh nggak ditetepin sama gamenya, ada beberapa kandidat yang kita bisa pilih dan seleksi sendiri sesuai kebutuhan kita. Kita suka karakter yang mana, mau gameplaynya kayak apa. Ini keren banget sih. Terus playtime untuk namatin story-nya aja nih, itu cuman sekitar 20 jam, yaitu relatif singkat lah dibanding JRPG pada umumnya. Jadi ini tuh cocok buat kalian yang masih sibuk ya. Mungkin sehari bisa main sejam atau 2 jam gitu habis pulang kerja, atau bisa juga digas kalian tamatin waktu liburan. Jadi ini cukup light RPG-nya. Terakhir gue akan bahas gameplay. Nah, gameplay ini nih yang jadi nilai plus-plus banget buat Star Ocean 2 Remake. Ini tuh dagingnya game ini, dan gue demen banget. Pertama, gue akan bahas battle system ya. Jadi battle system di sini tuh bukan turn-based, tapi lebih mirip ke hack and slash yang berstrategi gitu. Di sini kalian bisa lari-lari, hit musuh tuh secara real time. Kalian juga bisa kontrol karakter lain di party kalian. Set strategi tim, jadi kalian punya full control di party kalian. Misalnya nih, kalian mau Rena untuk fokus healing, yang lain melindungin Rena, itu bisa. Kalian juga bisa nge-parry lawan kalau timing dodge kalian itu pas. Hal-hal itu tadi nandain kalau game ini tuh butuh skill, yang kaum skill issue skip dulu kan. Terus ada meteran shield yang kalau hancur kalian bisa nge-break musuhnya. Dan begini jadinya kalau kalian yang di-break sama musuh.
Ada juga ability-ability pasif yang ke-unlock kalau kalian invest di skill yang tepat. Salah satunya bikin kalian bisa langsung teleport nih ke belakang lawan. Bazinga. Dan kalau semua party itu udah full and mekaniknya udah ke-unlock semua, battle-nya tuh jadi asoy banget dan cukup gua enjoy. Rasanya tuh nggak bakal kalah lagi tuh kalau udah kayak gini. Terus kalau kita lihat, masing-masing karakter tuh punya talent and relationship-nya sendiri dengan karakter lain. Relationship ini akan ngaruh ke ending masing-masing member di akhir cerita nanti. Misalnya Cloud akan nikah sama Rena kalau misal heart-nya mereka itu full. Dan ada total 99 kombinasi ending yang bisa didapetin tergantung dengan relationship yang ada di party kita. Bagi yang perfeksionis, mungkin bisa lengkapin endingnya waktu liburan ya. Nah, hubungan antara karakter ini bisa ditingkatin via gameplay mekanik yang namanya private action. Jadi di tengah-tengah story akan ada event kecil yang unik buat party member kita, dan decision yang kita kasih itu nanti akan ngaruh ke hubungan party member kita. Apakah hubungannya akan nambah baik atau tambah buruk. Terus talent karakter di sini itu akan ngaruh ke skill-skill yang bisa mereka pelajarin. Dan banyak banget nih kombinasi skill-skill yang bisa dipelajarin yang efeknya tuh langsung berdampak ke gamenya. Contohnya kita bisa jadi crafting atau bikin armor dengan skill blacksmith, bisa cooking buat nambah item yang bisa ngasih kita status, bisa bikin aksesoris, bisa clone item juga bahkan. Terus ada skill yang ngaruhnya ke exploration. Contohnya bikin party kita itu bisa ngeblok musuh, jadi kita bisa back attack. Atau kita juga bisa nge-call bunny buat transportation, dan masih banyak lagi lah. Saking banyaknya customization yang ada, tutorialnya itu juga jadi ada banyak banget, dan sayangnya waktu itu gue skip. Jadinya early game sampai late game gue be like, Untungnya side mission di sini tuh ngebantu banget. Dia tuh bukan quest-quest yang kayak bunuh X monster nggak jelas itu. Tapi missionnya tuh kayak tutorial tambahan yang ngarahin kita cara unlock dan pakai skill-skill yang tadi. Dan menurut gua, game ini tuh berhasil banget bikin sistem customization yang dalam dan berdampak sama gameplay experience kita. Dan customization sedalam ini tuh cukup jarang loh buat temuin di game-game lain. Top banget buat kalian yang suka bereksperimen sama utak-utik karakter kalian. Overall, gue setuju kalau Star Ocean 2 Remake ini adalah JRPG yang solid. Bisa dibilang bagus, tapi bukan yang mind-blowing. Positifnya, dia ini punya customization yang lebih dalam dari tipikal JRPG lainnya. Terus visual sama artnya itu menarik dipandang ya, style 2,5D. Kemudian battle sistemnya yang menarik, apalagi kalau skill-skillnya udah jalan semua itu mantep banget. Terus side missionnya yang sangat ngebantu. Habis kerja itu lu nggak usah pusing mikir, lu ikutin aja side missionnya pasti ngerti cara pakai skill-skillnya tadi. Dan playtime yang cukup singkat itu poin plus banget buat sebuah JRPG, apalagi buat yang sibuk kerja kayak kita. Kurangnya, story-nya menurut gue di bawah standar JRPG yang lain nih, semacam Legend of Heroes atau Xenoblade. Tapi ini bisa di-ngertiin lah ya, karena playtime-nya juga cuma seperlimanya. Dan karena alasan-alasan di atas, gue akan kasih KPI score 8/10 achieve target untuk Star Ocean 2 Remake ini. Jadi sekian review dari gua, semoga ngebantu kalian untuk pertimbangin apakah Star Ocean The Second Story Remake ini cocok dimainin habis kerja. Dan komen di bawah siapa waifu kalian di game ini. Cheers!